Sampai ada satu statement aku pernah menginterview, dia bilang, saya tidak mau menikah dengan seorang perempuan yang mungkin pintar atau mungkin cemerlang karirnya. Saya pengen punya istri yang bodoh aja nggak apa-apa, asal nurut sama saya. Karena nggak ada gunanya istri itu pintar, tapi kalau tidak mau patuh pada suami. What do you think? Pertanyaan saya nggak tahu nih siapa yang ngomong ya. Yeah. Pertanyaannya, yang ngomong ini pintar nggak? Kalau dia pintar, ya kalau dia mau menyatukan pikiran sama orang yang tidak pintar, nanti dia frustrasi sendiri, betul kan? Suami adalah kepala, istri adalah penopang, penolong. Nah, dalam hal ini, menurut saya semakin pintar seorang wanita dan semakin mampu dia untuk kemudian menopang, semakin mudah untuk pemimpin yang akan ditopangnya. Welcome back to my vlog. Hari ini spesial sekali karena aku baru aja merayakan hari ulang tahun pernikahan bersama dengan suamiku. Makasih yang udah ngucapin. So hari ini aku pengen ngajakin kalian spesial sekali. Aku akan ngajakin kalian untuk ketemu dan ngobrol. Ini untuk orang-orang yang sudah menikah dan yang mau menikah. Hopefully this vlog will help you guys, bisa ngebantu guidance lah ya. Apa sih yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Cause you know what? Yang namanya menikah itu bukan cuma sekedar the celebration, the party, hajatannya, but it's more than that. Setelah you say I do, udah janji ijab kabul, janji di gereja, itulah dimana the new chapter hidup kalian berdua akan segera dimulai. Dan banyak banget tantangan yang kadang-kadang membuat banyak orang gak kuat di tengah jalan dan akhirnya menyerah, right? Sama seperti yang kemarin juga menghajar aku dan juga Tyson, kita juga punya masa-masa sulit dalam rumah tangga kami. Dan beliau ini sempat viral, orang yang gak ketahuan, tapi di infotainment banyak banget dianggap sebagai orang yang dimana tempat aku mengkonsultasikan pernikahan aku. Dan banyak sekali nasihat-nasihat dari beliau yang akhirnya juga quote-unquote selain Tuhan pastinya, karena aku percaya tangan Tuhan bisa lewat banyak orang menolong, menyelamatkan rumah tangga kami, sehingga kami bisa kemarin dengan bahagia, dengan sehat merayakan ulang tahun pernikahan ke-12. Oke, so aku ajakin ke dalam, ke kantor beliau untuk ngobrol seputar pernikahan. Apa aja yang do's and don'ts yang harus diperhatikan sebelum kalian bilang, yes, I do wanna get married. Yuk, let's go. Hai guys, akhirnya aku sampai. Ini adalah ruangan dimana tadi aku ngajakin kalian untuk mengunjungi. Kalau kemarin katanya adalah my marriage consultant, ya. Itu sempat viral di beberapa infotainment. Beliau tidak pernah keluar, ya iyalah, I know him very well. Gak akan mungkin press conference aku menjawab sesuatu yang bukan kayaknya bukan partnya gitu ya. Tapi sebetulnya, well, kalau dibilang marriage consultant bisa juga sih ya. Tapi actually is my pastor, pendeta saya di JPCC di mana saya bergereja. So here he is, Pastor Jose Carroll atau Jose Carroll yang teman-teman mungkin banyak tahu kalau yang bergereja di JPCC atau suka nonton di YouTube. Apa kabar Pastor Jose? Baik Mel, apa kabar juga? I'm good, very well, thank you. Good to see you. It's good to see you too compared the last time I met you. Oke, kenapa aku pengen ngajakin Pastor Jose untuk ngobrol-ngobrol? Karena pertama-tama aku pengen ngucapin terima kasih. Karena di masa-masa sulit pernikahan aku sama Tyson, you're one of the people that help me memberikan input yang kadang-kadang mungkin tidak enak di kuping, tidak selalu mensupport keputusanku, tapi aku tahu saat aku sendiri banyak hal yang pastor katakan walaupun pada saat ngobrol aku sebel gitu ya, karena kan pasti saat itu aku curhat, aku pengennya you support me, dan supporting my husband at that time gitu. Tapi banyak hal-hal yang akhirnya menjadi guidance dan akhirnya I don't know, somehow leading back me and Tyson. Akhirnya kemarin kami puji Tuhan bisa merayakan ulang tahun pernikahan through ups and down 12 tahun. Lumayan ya. Oke. Aku tahu banyak banget orang yang struggling pernikahan. By the way, bukan hanya karena because you're a pastor, jadi yang nonton sebenarnya bisa agama apapun juga gitu. Kebetulan karena aku beragama Kristen, so I came to you gitu. Hal yang paling biasanya dan aku juga ucapkan saat aku mengunjungi pastor saat aku lagi kalut dan lagi nggak enak banget saat itu adalah I remember the sentence that I told you adalah
I don't have any feeling anymore towards my husband. Remember? Yeah, of course. Dan Nggak mungkin lupa dong. Nggak mungkin lupa, right? Dan ternyata saat aku ngobrol sama banyak teman-teman yang juga berpikir atau consider untuk berpisah dengan pasangannya, salah satunya adalah I'm not feeling it anymore. At that time, I remember you said to me bahwa since when? Sejak kapan pernikahan itu adalah soal perasaan? That's the thing that you said to me, which is I hate it at that time. Sebel karena lu nggak tahu sih perasaan gue gitu. Gue tuh udah kesel gitu. Marriage is about your promise to God. Klise banget sih sebenarnya gitu kalau kita lagi bermasalah gitu. Tapi akhirnya banyak poin-poin akhirnya menolong pernikahan aku yang saat itu aku ngerasa feeling perasaan aku saat itu udah mungkin nggak mati, pingsan lah gitu. Oke, so untuk yang lain juga yang mungkin sedang struggle juga dengan pernikahan mereka, apa yang harus dilakukan sebetulnya pada saat sudah they're not feeling it anymore towards their spouse? Ya, mungkin simple framework yang bisa dipakai untuk kita semua ya, terutama yang mendengarkan, terlepas dari secara religius kita agama apa, karena pernikahan ini prinsipnya berlaku universal menurut saya ya. Dalam hal ini saya garis bawahi beberapa hal. Yang pertama tadi ya seperti kamu katakan bahwa kadangkala nasihat yang baik itu datang tidak enak didengar. Tapi saya pikir bahwa seorang sahabat ya, terlepas dari saya seorang pemimpin agama, seorang sahabat yang baik harus berani memberitahukan pada kita sesuatu yang kita harus dengar, bukan apa yang kita suka dengar. Ya, seringkali kan pada waktu kita kepepet pengen ngambil keputusan, kan kita perlu support ya. Pengen ada orang-orang yang kemudian gimana ya, kayak dukung sih apa yang kita mau gitu ya. Ya, dan membangun ya, istilahnya kalau ada semakin banyak yang mendukung kan kita semakin nyaman mengambil keputusan. Tapi belum tentu dukungan itu merupakan dukungan yang terbaik yang bisa kita butuhkan. Jadi pada waktu itu saya berusaha menjadi orang yang terbaik, sahabat yang terbaik, memberikan nasihat yang terbaik dalam hal itu. Walaupun nasihatnya tidak enak didengar, ya, karena waktu itu kamu komplain tentang perasaan kamu terhadap pernikahan. Saya kira secara umum buat kita semua yang mendengarkan, terutama dalam pernikahan, ini nasihat buat yang sudah dalam pernikahan, ya, bukan dalam mau membangun pernikahan, ya. Dalam membangun pernikahan nggak mungkin kita membangun pernikahan dengan seseorang yang kita tidak punya perasaan tentunya, dan itu memang tidak mungkin terjadi. Oke, banyak orang yang these days akhir-akhir ini ngerasa bahwa komitmen itu adalah hal yang sangat rare, sangat jarang. Ya, komitmen dalam olahraga, komitmen dalam berkarir, termasuk komitmen dalam rumah tangga. Nggak jarang mungkin kita punya tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang kita idolakan, yang kita pikir they look very happy di Instagram ataupun di social media, tapi ternyata kita kecewa. Ini mungkin kita berbicara pada orang-orang yang mungkin ngefans atau segala macam gitu ya. Jadi akhirnya banyak orang akhirnya kepikiran bahwa kayaknya nggak ada lagi deh yang namanya, it's very hard gitu untuk bisa mendapatkan bahwa ada rumah tangga yang bisa langgeng dan still happy. Karena ada banyak orang paling bertahannya untuk anak-anak. I didn't say it's a wrong reason gitu. Tapi kan pasti pengennya juga dalam menjalankan, kita juga pengen bahagia gitu. Mungkin nggak sih laki-laki dan perempuan menikah sampai mereka nanti mati, meninggal, jangka panjang dalam pernikahan, tapi tetap bisa merasakan kebahagiaan walaupun pastinya cintanya sudah berubah. Nggak mungkin dong the zazazu feeling, apalah butterfly in the stomach seperti pertama kali ketemu, kan nggak mungkin setelah udah menikah mungkin 20 tahun gitu. So gimana caranya untuk bisa punya good quality marriage? Pertanyaannya mungkin apa enggak? Saya bisa menjawab mungkin. Apakah itu selalu mudah dicapai? Ya, kenyataannya tidak, karena banyak yang punya komitmen bertahan dalam pernikahan pun statusnya hanya bertahan, sehingga mereka hanya survival, tapi tidak enjoying the marriage. Ya, jadi pertanyaannya mungkin nggak? Sangat mungkin. Adakah yang bisa dilakukan untuk cuma sekedar tidak bertahan tapi bisa menikmati? Ada. Nah, tantangan untuk bertahan dan tantangan untuk menikmati sebenarnya nggak beda-beda jauh ya. Walaupun tadi kita mulai dari komitmen, itu adalah langkah awal untuk bisa bertahan. Tapi kemudian untuk bisa menikmati ada beberapa hal yang prinsip sebenarnya yang bisa kita lakukan. Dan kalau itu yang kita lakukan, bahkan bisa menolong kita untuk lebih gampang untuk bertahan. Jadi sama seperti kalau kita sehat,
kita akan jarang atau susah untuk sakit Yeah. gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar berjuang untuk mempertahankan kesehatan. Tapi begitu kita melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan, salah satunya berolahraga, makan yang sehat, istirahat yang sehat, langsung malah bukan kita bertahan untuk tidak mau sakit, kita hampir tidak mungkin sakit, tanda kutip ya. Yeah, yeah. Nah, jadi kalau dua individu ini bisa jadi satu, pikirannya jadi satu, perasaannya jadi satu, maunya mereka satu, mereka pasti akan jarang salah paham Yeah. dan berbeda pendapat atau kemudian ada konflik. Oke. Bukan berarti tidak ada perbedaan, Ya, tapi gampang untuk perbedaan-perbedaan itu dijembatani. Oke. Nah, untuk dua jadi satu secara pikiran, makanya kata kerjanya itu adalah tukar pikiran. Nah, karena tidur satu bantal kan nggak buat Ya. isi pikirannya berubah. Sama. Iya. Nah, karena kesibukan orang yang terutama tinggal di kota mungkin ya. Ya. Jadi kesulitan untuk mereka kemudian berbagi pikiran. Jadi apa yang ada di pikiran saya dibagikan dengan pasangan saya, demikian juga sebaliknya. Demikian juga selain berbagi pikiran adalah bertukar atau berbagi perasaan, saling bisa mengerti perasaan pasangan kita. Kedekatan kita atau rasa dekat kita dengan seseorang itu karena kita tahu bahwa orang itu ngerti pikiran Ya. saya, ngerti perasaan saya. Jadi coba deh yang mendengarkan ini coba tebak. Kalau kalian punya orang yang kalian rasa dekat banget, itu pasti karena kalian yakin gue belum ngomong, dia udah tahu deh apa yang gue pikirin. Betul. Ya, gue nggak usah jelasin, Iya. dia nggak bakal salah ngerti apa yang gue maksud. Betul. It's leading to my next question. Gimana Yeah. caranya menyatukan dua pikiran? Misalnya, nggak usah example orang lain deh. Example in my family aja. Saya tuh dari kecil Pas Rose orang Batak, Yeah. mama Batak, papa Batak. Dari kecil taunya enak itu adalah makan nasi. Selain nasi berarti perut bisa asam lambung naik. Tyson itu orang bule. Dari kecil apa itu nasi? Taunya ya makan roti, nggak harus tiap hari makan nasi. Itu aja. Dan itu maksudnya itu very small Iya. thing ya. Hal yang sederhana sehari-hari. Banget. Itu kita sudah berbeda. Ini masih belum ngomong andaliman, Ada 5 ikan arsik, dan yang lain ya. kan? Itu yang dia sama sekali nggak nyampe gitu. Apa itu? Apa namanya? Bisa ada ikan mas kok gede banget yang dipotong-potong dengan kepalanya gitu kan? Itu aja udah nggak make sense buat orang bule. Imagine kita yang dibesarkan dengan value yang sangat berbeda di dua benua yang berbeda harus tadi Pastor bilang menjadi satu, sepakat di satu kesatuan karena anak-anak makin besar. Betul. Dan menunggu orang tuanya membuat keputusan yang besar, sekolah lah, parenting lah, apapun. Gimana caranya? Nah, itulah tugas tanggung jawab kita pada waktu berpacaran. Masalahnya adalah memang banyak di antara kita pada waktu sedang melakukan PDKT, kita terbuai dan terbius oleh cinta. Ya, itu kan ya kalau kita lagi jatuh cinta itu memang secara biologis ada hormon-hormon yang membuat otak logika kita ini tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan kita itu di bypass. Ya, analisa kritis, ya, pertimbangan logis itu kita bypass. Oh, bisalah laut bisa kita seberangi, gunung bisa kita daki, In ya. the name of love. Betul, in the name of love gitu kan. Nah, itu yang kemudian berubah pada saat kita menjalani pernikahan. Karena semua hormon yang bikin kita merasa itu ya, peribahasa Indonesia titik-titik kucing yang terasa coklat itu hilang. Ya, hormonnya hilang, jadi ya titik-titik kucing itu ya terasa betul-betul seperti, Titik kucing. ya itu kan, ya jadi kok pahit ya, kok nggak semanis yang kita harapkan, karena inilah realita. Tapi bukan berarti cintanya sebenarnya nggak ada sebenarnya, cuman rasanya cinta dan wujudnya cinta berubah. Dalam pernikahan, apa yang tadinya kita rasakan seperti hormonal itu harus diungkapkan dalam bentuk pengorbanan, penerimaan, dan kemudian tanggung jawab, komitmen, ya sampai maut yang memisahkan itu ceritanya kira-kira seperti itu. Saya sebagai pendeta di Injil justru bagi saya pribadi yang paling romantis sebenarnya Isa Al-Masih. Dia bilang aku cinta sama kamu sedemikian rupa hingga aku rela berkorban menebus hidupmu. Aku mati bagi kamu. Itu sebenarnya yang diyakini oleh orang Kristiani. Berkaitan dengan apa yang Yesus lakukan bagi mereka. Nah, itu diwujudkan dalam pernikahan. Dia pada kedua individu berkata, oke, aku sudah mempertimbangkan. Ya, cuma masalahnya itu tadi, pertimbangan tadi benar dilakukan apa tidak ya. Setelah dilakukan pertimbangan, kemudian ya mereka akan berkata sampai maut yang memisahkan,
Aku rela mempertahankan ini apapun yang terjadi. Itu sih apa yang harus dilakukan dalam mempertahankan pernikahan. Jadi wujud cintanya yang berubah. Wujud cintanya yang berubah. Semakin tua, gimana cara bisa enjoying cinta, form cinta yang sudah berubah? Karena kan automatically nggak mungkin saat kita ngelihat suami kita setelah udah tadi balik lagi mungkin 20 tahun, 30 tahun menikah, nggak mungkin masih kayak in love apa segala macam. Mungkin masih cinta, tapi bagaimana caranya menikmati form cinta yang sudah berubah ini? Bahkan kadang ada orang bilang sama suamiku rasanya udah kayak abang adik. Do you think it's correct atau gimana? Mungkin dari sisi saling mengenalnya bisa seperti abang adik, dari sisi saling mengenalnya, saling mengenalnya. Tetapi keintimannya kan nggak seperti abang adik, ya kan? Karena seperti pasangan. Nah, kemudian tadi bicara menghidupkan kembali perasaan, gairah atau yang kita sebut sebagai asmara ya, antara suami dan istri. Menurut saya itu harus bisa dan masih bisa terjadi sampai usia pernikahan berapapun juga. Bisa. Dan itu perlu usaha tentunya harus dari kita. Nah, idealnya tentunya dua pihak saling sadar dan saling membangun. Tapi seandainya kalau yang menyaksikan ini hanya satu pihak, bisa nggak? Bisa. Lebih susah, tapi bukan berarti mustahil. Ya, misalnya contoh untuk Mel sama Tyson. Katakanlah Tyson yang belum mengerti dan belum mau. Bisa mulai dari Mel. Kamu yang mengerti, kamu sadar bahwa ini bisa setelah pembicaraan ini, ya kamu yang memulai. Nah, kalau kamu memulai, ada harapan kalau dia akan mengikuti melakukan hal yang sama. Tidak ada jaminan, karena dia adalah individu yang terpisah. Nah, seringkali tapi kita bilang, ya tapi saya udah mulai, gue udah lakukan, tapi dia kagak. Ya, kalau kita jadi hitungan, itu kembali lagi kepada kekanak-kanakan kita. Nah, kalau kita dewasa, ya udah jangan hitungan. Sama seperti orang tua sama anak, berapa sering kita lu ngalah nggak hitung. Mama udah ngalah sekali loh ya, 2 kali. Ya nggak bisa hitung, karena kalau dia ngerti, kita nggak akan perlu lagi mengalah. Tapi sampai kapan? Sampai dia ngerti. Ada limitnya nggak? Ya itu dia. Orang tuh sabar ada batasnya, misalnya orang bilang kayak ya, itu berarti kekanak-kanakan kita muncul, take over. Dan kita membiarkan proses kita yang menjadi dewasa itu berhenti. Ya, kalau anjuran saya pada siapapun juga, kalau memang kita sudah ada dalam pernikahan, ya itu harga yang harus kita bayar. Ya, idealnya adalah kita menikah dengan orang yang dewasa sehingga kita tidak perlu bayar harga terlalu lama, kan begitu. Ya. Banyak orang yang akhirnya bilang I want to separate atau get divorced or anything ya, karena saya sudah tidak merasa bahagia lagi. Dan sekarang kan di tengah orang ya di sosial media hari-hari juga memproklaim yang namanya self love. Do you think it's self love pada saat kita sudah tidak merasa bahagia? I don't find happiness anymore when I live with my husband or my wife gitu. So I think I deserve to be happy karena hidup hanya sekali. Itu kan biasanya aku sering sekali dalam vlog atau apalah atau dalam keseharian yang tidak podcast itu aku sering mendengarkan. So sebelum aku mencintai orang lain, aku harus make sure bahwa aku mencintai diriku terlebih dahulu. It's called self love karena aku tidak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain kalau akunya juga berasal dari half full cup yang terisinya cuma setengah kebahagiaannya. Jadi aku harus find my happiness dengan mungkin menemukan orang yang lebih tepat. Banyak orang merasakan seperti itu. What do you think? Buat saya statement itu aja kontradiktif. Karena mereka merasa bahwa ya untuk saya bisa bahagia itu saya harus melepaskan diri dari kamu kan. Yang dianggap kan berarti kan itu kan dianggap mencuri kebahagiaan dia. Padahal dia berkata bahwa untuk saya bisa membahagiakan kamu, saya perlu membahagiakan diri saya sendiri. Jadi buat saya ya statement itu sendiri sudah kontradiktif gitu. Kalau memang betul kita menganggap bahwa kebahagiaan itu seperti yang tadi dikatakan, saya setuju. Harusnya ya memang hanya dia yang bisa membahagiakan dirinya sendiri. Ya, dan memang betul tidak ada orang lain yang bisa membahagiakan kita dan tidak seharusnya kita mengharapkan orang lain membahagiakan kita. Apalagi menuduh orang lain menyebabkan kita tidak bahagia. Kan gitu kan, betul kan? Nah, jadi kalau mau dibilang self-love, ya saya nggak menentang untuk kita self-love, tapi ya
Bahwa sekaligus dituntaskan kalau memang kita self love, mari kita buat diri kita bahagia sambil tidak menyalahkan pasangan kita yang kita anggap gara-gara lo nih, gue nggak bahagia gitu kan. Gitu. Jadi kalau seandainya pemulihan itu dimulai dari diri kita sendiri, ya seharusnya statement itu tidak kontradiktif. Nah kalau betul mereka bisa hadapi itu dengan dewasa, sebenarnya separation is not always the key. Atau kadang juga ada orang yang berpikir, udahlah setelah gue cerai gue gak mau kawin lagi, ribet ternyata gue gedein anak aja dan gue hidup sendiri, lebih enak ternyata sendiri. Ada statement seperti itu. Iya, tapi kan waktu mereka katakan itu karena mereka pusing sama pribadi yang mereka anggap bikin dia pusing ya. Sakit gigi nih, kalau gue bisa lepas dari sakit gigi ini, hidup gue lebih bahagia kan gitu. Nah begitu sakit giginya dicabut, wah ternyata ompong, kan perlu isi sama gigi yang baru. Dia pasang gigi baru juga nggak nyaman-nyaman amat gitu ya. Dan seringkali saya temukan bahwa kekosongan itu juga kemudian akhirnya juga tidak membuat seseorang bahagia. Kan itu realita yang seringkali dihadapi. Dan kemudian ada konflik dan ada tension yang baru lagi muncul dalam kehidupan. So, secara garanti juga pada saat kita lepas dari seseorang ini, akhirnya kita bisa ngerasa, oh gara-gara dia nih, dia adalah pencetus ketidakbahagiaan gue. Kalau hidup tanpa dia berarti gue akan lebih bahagia. Padahal tidak ada garansi juga untuk hal itu ya. Iya. Ada orang ataupun ada pemikiran saat ini banyak laki-laki yang takut menikah dengan perempuan dengan karakter alpha atau alpha female. Dan banyak perempuan juga akhirnya takut menjadi seorang alpha female, menjadi ibaratnya strong leader atau menjadi be the best gitu dalam karir dan dalam segala macam. Karena ada pemikiran kalau menikah dengan seorang alpha female tuh sangat berat. Karena susah diatur, susah untuk patuh dengan suami, ujung-ujungnya pasti karena dia ngerasa dia bisa sendirian, pasti minta pisah. Sampai ada satu statement, aku pernah menginterview, dia bilang, saya tidak mau menikah dengan seorang perempuan yang mungkin pintar atau mungkin cemerlang karirnya. Saya pengen punya istri yang bodoh aja nggak apa-apa, asal nurut sama saya. Karena nggak ada gunanya istri itu pintar, tapi kalau tidak mau patuh pada suami. What do you think? Pertanyaan saya nggak tahu nih siapa yang ngomong ya. Pertanyaannya, yang ngomong ini pintar nggak? Kalau dia pintar, ya kalau dia mau menyatukan pikiran sama orang yang tidak pintar, nanti dia frustrasi sendiri, betul kan? Karena kebahagiaan itu kalau pikirannya satu, ya kan? Dia mau mengelak dari satu masalah, tapi terjebak masalah yang lain ya. Demikian juga berbagi perasaan. Ya. Kan berarti kan kita mesti cari orang yang sensitif dan peka terhadap perasaan. Ya kalau dia nggak sensitif, secara intelijen jauh, ya kita akan punya masalah yang lain, betul kan? Jadi ya silahkan pribadi yang tadi bilang itu silahkan memutuskan ya. Kita seringkali mau mengelak dari satu tantangan, tapi kita seringkali tidak menyadari bahwa kita masuk ke dalam masalah yang baru. Gitu aja sih. Buat saya sih, dalam tatanan pernikahan, memang saya rasa ini bukan konsep timur ya. Karena seringkali kita anggap konsep barat itu emansipasi, kesamaan hak. Saya ada banyak bias dan kebingungan juga yang terjadi. Apalagi sekarang dengan persamaan gender dan lain sebagainya. Nah, dalam konsep pernikahan, buat saya very clear, dan ini bukan konsep timur. Tentunya saya sebagai pendeta, konsepnya Alkitabiah. Dalam hal ini, walaupun ini Alkitabiah, saya rasa agama Muslim, agama Yahudi juga mempraktekkan prinsip yang sama, karena mengacu kepada pencipta yang sama. Ya. Suami adalah kepala, istri adalah penopang, penolong. Nah, dalam hal ini, menurut saya semakin pintar seorang wanita dan semakin mampu dia untuk kemudian menopang, semakin mudah untuk pemimpin yang akan ditopangnya. Ya, ada faktor kecil saja yang memang mungkin kita tidak perhatikan untuk menjadikan kerjasama ini bisa bekerja dengan baik. Bukan berarti mustahil bagi seorang wanita yang pintar untuk menundukkan diri, to submit kepada suami yang walaupun kepribadiannya tidak seperti itu. Hanya dibutuhkan keputusan bagi seorang wanita yang alpha, female, untuk kemudian tunduk karena dia adalah kepala. Memang kepribadiannya bukan orang dominan seperti itu. Akan
akan lebih mudah dan mempermudah seorang wanita yang pintar untuk tunduk apabila suami yang walaupun tidak tanda kutip kepribadiannya alfa untuk memimpin, apabila pribadi atau pria tersebut bisa mengasihi. Nah, jadi tugas seorang pemimpin adalah mencintai pasangannya seperti dirinya sendiri, dan tugas seorang wanita, istri, adalah menghormati. Ya, jadi dari atas mencintai, dari bawah menghormati. Nah, ini seperti lingkaran. Nah, pertanyaannya siapa duluan? Nah, idealnya dua sisi tentunya bekerja sama. Tapi ini karena kondisinya tidak ideal, kita sedang membahas apakah mungkin, sangat mungkin, tidak mudah tapi mungkin. Berarti kepatuhan seorang istri tidak ada hubungannya dengan kepintarannya. Kepatuhan seorang perempuan tidak ada hubungannya dengan intelektualitasnya tinggi atau rendahnya. Itu keputusannya kita ambil. Nah, evaluasinya, penilaiannya harus dilakukan pada saat PDKT dan berpacaran. Karena pada waktu kita mengambil keputusan dia orangnya, berarti semua faktor itu sudah dipertimbangkan sebelumnya. Sekarang kan di tengah kesamaan gender, perempuan juga bisa melakukan banyak hal. Banyak perempuan yang akhirnya mungkin misalnya punya karir yang lebih gemilang daripada suami. Atau mungkin misalnya menjadi pemimpin di satu perusahaan, sedangkan mungkin suaminya secara karir ya mungkin bukan seorang leader gitu. Bagaimana caranya seorang perempuan ini yang mungkin saat kembali ke rumah, mungkin di atas kertas secara penghasilan perempuan ini lebih berpenghasilan di atas suaminya, secara karir juga lebih baik daripada suaminya. Bagaimana caranya seorang perempuan ini tetap bisa look up to her husband? Ya, seringkali kita mendefinisikan pemimpin itu dalam strata rumah tangga sebagai suami itu harus pendidikannya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, penghasilannya lebih tinggi, atau kepribadiannya lebih dominan. Seringkali idealnya seperti itu. Tapi dalam pengalaman saya melihat pasangan-pasangan menikah, seringkali saya temukan pada saat tes kepribadian dilakukan, wanitanya jauh lebih dominan, pendidikannya jauh lebih tinggi, secara ekonomi juga jauh lebih, penghasilan jauh lebih tinggi, dan seringkali pada saat mereka PDKT dan berpacaran, itu salah satu hal yang saya pertimbangkan atau saya peringatkan. Apakah kalian siap sudah mempertimbangkan, apakah keputusan kamu untuk menikah dan siap tunduk kepada dia sudah mempertimbangkan faktor itu. Nah, kalau suaminya punya kepercayaan diri untuk menghadapi itu, belum lagi kita bicara soal faktor latar belakang keluarga. Bayangkan, kalau latar belakang keluarga, istrinya keluarga dari yang lebih punya, dan dari kota besar, misalnya kita bisa memperbesar atau membuat kondisi ini menjadi semakin ekstrim gitu ya. Tentunya tantangannya menjadi semakin besar. Nah, kalau itu sudah dipertimbangkan, berarti sang wanita harus sadar bahwa itu akan menjadi tantangan yang ada, dengan mempertimbangkan seberapa jauh pihak suami atau calon suami ini dewasa dan matang dan punya kepercayaan diri untuk bisa masuk dalam hubungan seperti itu. Pastor, kalau kita sudah menikah, and then kita merasa bahwa hubungan ini adalah toxic relationship. Banyak orang sekarang bilangnya toxic relationship dan segala macam. Misalnya ada yang bilang sekali berselingkuh, ada orang yang percaya everybody deserve to get a second chance. Tapi ada juga orang yang punya pemikiran bahwa sekali berselingkuh akan selalu berselingkuh. That's already the character misalnya. Sedangkan dalam pernikahan katanya sampai till that do us part. Untuk kasus seperti itu, luckily puji Tuhan saya tidak mengalami kasus seperti itu. Tapi kan pasti banyak yang juga mengalami pusing karena merasa ini udah toksik, mungkin sudah ada perselingkuhan dan nggak bisa lagi melihat pasangannya sama lagi karena ada rasa sakit hati, rasa trauma. Gimana caranya? Ya, tantangan terbesar dalam konflik yang seperti itu adalah memulihkan rasa percaya. Betul. Ya, rasa percaya itu sesuatu yang mudah dirusak, sangat sulit untuk dibangun kembali. Nah, jadi saya tentunya bisa mengerti kalau ada pasangan-pasangan yang merasa bahwa rasa percaya dalam hubungan saya ini tidak mungkin lagi dipulihkan atau dibangun kembali, apalagi dia tidak punya harapan terlalu besar terhadap pasangannya yang merusak rasa percaya itu. Saya bisa mengerti. Cuman sekali lagi kembali, kalau saya ditanya apakah memungkinkan bagi pasangan yang mengalami seperti itu untuk
memulihkan rasa percaya? Sangat mungkin, karena saya juga pribadi juga berulang kali melihat rasa percaya yang rusak dalam sebuah pernikahan atau sebuah tanda kutip pengkhianatan yang terjadi, yang merusak keintiman yang sudah lama terjalin itu hancur berantakan. Dan saya sendiri punya pengalaman pribadi melihat bahwa apa yang sepertinya buat manusia itu mustahil, kemudian terbangun kembali, dan kemudian bahkan punya keintiman dan punya kebahagiaan yang sangat solid. Jadi saya hanya ingin menguatkan teman-teman yang ada dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau Anda berpikir bahwa sepertinya nggak mungkin deh, belum tentu sih. Cuman tentunya Anda yang harus mengambil keputusan. Karena mengambil keputusan untuk tidak lagi membayar harga dan kemudian istilahnya melepaskan apa yang ada dan merasa bahwa apa yang rusak ini tidak bisa dipulihkan kembali pun juga ada konsekuensi dan harga yang harus kita bayar juga. Ya. Jadi possible, mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, tidak mudah tapi mungkin. Oke. Terakhir Pastor, to summer up, apa yang harus dilakukan untuk bisa tadi balik lagi bukan hanya sekedar surviving, bukan hanya sekedar bertahan dalam pernikahan, karena aku melihat banyak yang hanya bertahan. Kalau ditanyakan lebih dalam lagi, sebenarnya mereka nggak bisa enjoy the relationship. Pengennya kan bahwa semakin tua, walaupun the form of love-nya sudah berubah, tetap the journey kita bisa menikmati sama-sama gitu. Apa yang harus dilakuin? Karena kan there's no turning back nih. Ya, dua-dua harus rela mengambil peran dan tanggung jawab yang sama. Ya, idealnya ya dua pihak membangun kesadaran, dua pihak memberikan upaya dan membayar harga yang sama, melakukan upaya yang sama untuk saling mengisi, ya sambil masing-masing menjaga diri masing-masing, kemudian sama-sama memberikan ke dalam hubungan yang ada. Idealnya hari ini ya saya duduknya nggak cuma sama Mel tentunya, sama Tyson, sehingga Tyson juga punya kedewasaan yang sama, mengambil tanggung jawab yang sama seperti Mel. Kemudian bukan cuma mempertahankan pernikahan buat anak-anak masa depan, tetapi sama-sama mengambil langkah lebih lagi untuk mengisi pernikahan ini dengan kebahagiaan. Jadi ya anjuran saya adalah dua pihak, idealnya adalah dua pihak kemudian mengambil peran yang sama, dan kalau dipikul bersama-sama, dijalani bersama-sama, ya akan jauh lebih mudah, dan yang berat pun akan terasa lebih ringan. It takes two to tango ya. Mereka. Satu lagi deh, untuk tadi kan yang sudah menikah, karena sudah tidak ada ibaratnya jalan putar balik ya. Ya udah, lu nikmatin lah, itu sudah komitmenmu ya kan. Tapi untuk yang belum menikah, Pastor, aku pernah dengar, is it you atau Pastor Jeffrey yang pernah bilang bahwa kalau pada saat kita pacaran, mungkin si pacar kita ini sudah suka pukul, sudah misalnya suka genit lah, nakal lah dan segala macam dengan perempuan atau dengan laki-laki lain gitu. Banyak orang yang bilang, nanti aku pengen bisa rubah dia deh. Saat nanti kita menikah, udah ada anak, hopefully dia akan berubah setelah ada anak. Tapi ada juga, aku lupa itu your statement atau Pastor Jeffrey. Kalau previewnya ibarat film, katanya previewnya sudah nggak bagus. Biasanya filmnya juga nggak bisa diharapkan juga bagus gitu. Karena previewnya udah hancur, udah jelek gitu. Tapi what do you think? Apakah memang bisa berubah di tengah-tengah nanti pernikahan, atau memang kalau sudah dalam pacarannya udah ngaco, udah toxic, mendingan you leave it and get another person? Okay, very good question. Saya ini kan dua-duanya ini risiko. Yang pertama optimis, harapannya dia berubah gitu. Yang satu lagi pesimis. Kalau previewnya udah jelek, kayaknya filmnya gimana bisa bagus. Tapi kalau dilakukan ya approach-nya lebih pesimis. Ya. Tapi dua-dua ada risiko gitu ya. Jadi ya buat saya mau ambil yang mana lebih aman, yang risikonya lebih kecil. Gitu. Kalau saya saya cenderung memilih yang pesimis. Saya kalau dalam berpacaran mendingan kalau dalam pacaran ambil yang paling pahit. Ya, kalau memang seperti itu ya mendingan bye-bye. Iya, kalau saya biasanya menganjurkan yang berpacaran. Biasanya waktu berpacaran buka mata lebar-lebar.
uji dan ambil yang paling pahit. Jangan selalu optimis, ya, karena antara optimisme harapan dengan realita nanti besarnya kecewa. Nah, kalau kita ambil yang pesimis dengan realita, mungkin kecewanya sedikit. Syukur-syukur realitanya sedikit lebih jauh, itu namanya surprise. Jadi kalau misalnya dalam hubungan ini according to your personal opinion ya, kalau dalam pacarannya kayaknya sudah banyak hal-hal yang kayaknya ini udah crossing the limit, mendingan dipikirkan lagi ya, daripada nanti harus membayar harga lebih besar pada saat sudah berjanji depan Tuhan, sudah ada anak, mau putar balik sudah tidak ada turning back. Ya, saya kan nggak mau menghakimi, saya nggak menghakimi siapapun juga gitu ya. Tapi kalau yang menjalani pacaran itu sudah lihat previewnya memang seperti itu, ya berapa besar realitanya akan berubah kalau seperti itu. Ya, saya sering kali juga berkata kalau kita sudah terbiasa melihat dia membohongi orang lain, apa jaminannya dia tidak akan membohongi kita, kan seperti itu. Right. Thank you very much Pastor Jose. Sama-sama. Tyson, salam untuk Pastor. Hari ini hari pertamanya Tyson kembali ngajar. Wow. Jadi hari ini karena jaraknya cukup jauh dari Cibubur, jadi he couldn't make it. Tapi mengucapkan salam dan terima kasih. Terima kasih juga Pastor Jose sudah membantu banyak hal, memberikan value yang baik dalam hubungan pernikahan aku sama Tyson. Walaupun ibarat puyer, nggak enak ditelannya, tapi aku merasakan manfaatnya dalam pernikahan aku sama Tyson. Dan puji Tuhan kami sampai di 12 tahun dan we really pray untuk bisa mendapatkan tahun-tahun berikutnya, merayakan sama-sama, bukan cuma sekedar bertahan tapi juga bisa menikmati prosesnya. Kalau kalian berdua terus tidak menyerah untuk mau jadi dewasa, tidak menyerah untuk terus rela berkorban bayar harga, memang tidak selalu akan mudah. Tapi kalau kalian semakin kerja keras saling memudahkan, maka semua yang baik saya yakin bisa terjadi. Amin. Dan berkat itu bisa turun sampai ke anak cucu. Amen. Thank you very much. Thank you Pastor, sehat Sama-sama. selalu. Thank you guys for watching. Aku berdoa semoga ada, dan I'm sure pasti ada hal-hal yang baik yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa aplikasikan. Yang belum menikah jangan sampai salah pilih, yang sudah menikah remember to enjoy every chapter, setiap musim kehidupan dalam pernikahan kita. Dan kata yang paling gak enaknya, tapi I know itu kata yang bener-bener berat tapi harus dilakukan, adalah bayar harga. Karena kadang-kadang untuk bayar harga itu harus ada air mata, pengorbanan, baper, kesel, dan segala macam. Tapi banyak orang bisa menikmati, termasuk tadi seperti Pastor Jose udah bilang, anak-anak kita bisa menikmati nantinya when they growing up, when they grow old gitu, bisa mengucap syukur mami sama dedinya tetap sama-sama, dan mereka bisa melihat contoh orang tua yang tetap bisa saling mengasihi sampai mereka tua. Karena kedua orang tuanya mau bayar harga. Thank you Pastor, thank you very much. God bless you all. Bye. Sama-sama, bye.